Coba ngelamar ke casting, presenter apa segala. Alhamdulillah setahun nggak ada yang terima bro. Masuk ke dunia MC konvensional dan belajar tentang WO. Something happen pokoknya. Qadarullah ketemu sama Kak Jenu Ustadz Khalid Basalamah. Pekerjaan gue ini halal nggak ya? Sebanyak jemaah di Nurul Iman, sebanyak itu juga pasarnya. Iya, pasarnya gitu. Gue diri, gue MC, gue WO. Syukurin sama apa yang ada di sekeliling. Welcome to Tujar Project. Bisa beli kalau dari luar negeri tapi mahalnya. Kalau tiba-tiba decide untuk gue bikin clothing dan lokal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo good friends, balik lagi di Tujar Project. I'm your host, Vicky Ray. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang wah Masya Allah nih. Beliau adalah seorang wedding planner syar'i khususnya. Emang wedding syar'i itu kayak gimana sih? Dan emang ada ya di Jakarta khususnya ya? Langsung saja kita sambut Dery Novandatu. Novandatu. Oh Novandatu. Selalu salah ya? Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama gak ketemu kita ya? Udah cukup lama juga ya, berapa jam yang lalu. Baru kemarin ya. Dery ini owner atau pendirinya Just Like Sunnah. Ya. JL Sunnah. JL Sunnah. Ya. Apa sih itu Just Like Sunnah itu apa ya? Just Like Sunnah itu sebenarnya nama WO kita. Cuman orang karena kita namanya IG-nya JL_Sunnah, dikira Jalan Sunnah. Jalan Sunnah sangkanya. Padahal Just Like Sunnah. Just Like Sunnah karena disingkat ya. Iya. Oke, Just Like Sunnah itu adalah WO syar'i. Ya Alhamdulillah. Insyaallah. Kayak gimana sih? Mungkin beberapa good friends yang belum paham nih. WO syar'i itu kayak gimana? Emang ada nggak sih WO syar'i? Karena kan kita tahu sendiri sebenarnya syariat kita memerintahkan untuk seperti itu ya. Dipisah laki perempuan. Itu kan mungkin dari sebagian orang tuh hal yang sangat baru ya. Ya. Itu mungkin lu bisa sedikit ceritain tentang itu. Oke, jadi bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita bicara tentang WO syar'i ya, kebaliknya kan pasti ke syariat kan. Kita coba untuk melihat dari kondisi syariat seharusnya seperti apa. Dari Just Like Sunnah sendiri sebenarnya punya 5 komponen yang mungkin teman-teman wedding planner lain yang insya Allah juga bergerak di bidang yang sama, yang syar'i planner juga menjalankan ini 5 hal ini. Cuman kalau kita jelasin sama klien itu 5 hal ini yang harus kita jelasin. 5 pilarnya. Pilar pertama tuh ini ada akan kasih pilar ini dari yang paling kecil. Tingkat risknya sampai yang paling gede risknya nih. Oke. Jadi yang pertama itu makan sambil duduk. Sambil duduk ya kan. Orang kan kalau misalnya datang ke pernikahan yang konvensional makan berdiri kan, standing party kan. Betul. Mereka bisa ngundang sampai 1.000 orang, yang penting orang datang bisa makan di situ. Kursi malah di ujung-ujung tapi nggak di tengah gitu kan. Jadi di tengah orang bisa dan sedikit lagi kursinya. Yes, betul. Jadi itu dia. Nah, yang kedua itu pakaian sesuai dengan syariat. Tutup, ya minimal ketutup lah. Ya sebisa mungkin andai pun misal kebentuk badan, ya bentuk badan itu ditutupi sama jilbab yang panjang atau misal pakaian yang panjang. Terutama untuk wanita. Itu untuk tamunya, Der? Enggak, itu untuk mempelai wanitanya. Mempelai wanitanya. Dan juga orang tua. Karena kalau tamu kan kita nggak bisa ngatur ya. Mereka mau terserah mau datang gimana. Nah, yang ketiga itu masuk. Ini mulai seru nih. Prosesi adat. Biasa. Nah tadi kan itu kecil tuh, masalah makan tuh masih biasa lah. Ini udah mulai gede. Nah yang kedua pakaian sesuai syariat itu biasa lah. Yang ketiga udah mulai seru nih, prosesi adat. Mereka sering nanya, Mas kok di nikahan yang biasa tuh ada ini. Memang ada beberapa hal yang sudah jadi uruf kita ya. Kayak misalnya orang datang dikasih sambutan, juru bicara gitu apa segala masih biasa. Cuma kadang-kadang ada juga kondisi yang gimana ya, yang kalau kita lihat itu ternyata ada suatu daerah misalnya, terus pas kita lihat dari kondisi syar'i, itu bertabrakan. Ritualnya Der ya? Yes, betul. Beberapa ritual-ritual adat yang bertabrakan sama nilai syariat. Betul. Yang lucu lagi kalau misalnya MC-nya ternyata kan kadang-kadang kan ada MC acara formal, ada MC acara tersebut khusus tuh. Nah, MC acara tersebut ya menggabungkan, mencoba mencari hubungan antara kalau misalnya ini dilakuin ini, ntar kondisi syariatnya begini. Kan kita nggak bisa main asal aja tuh, Syekh. Apalagi kalau ternyata kondisi tersebut ada bau-bau ya mohon maaf nih kesirikan gitu. Itu yang kita khawatir tatoyur gitu apa segala kan. Nah, tuh itu udah mulai tuh. Nomor 4 yang lebih seru nih, pilar keempat nih. No music. Nggak ada musiknya. Itu lebih seru lagi tuh, nggak ada music. Orang kalau bisa datang nikahan, kok nggak datang, kan dikira kuburan dong. Sepi banget nih. Sepi banget. Terus habis itu gimana ya? Kita memang pada dasarnya bukan kita langsung tiba-tiba ngasih tahu, Bu, musik itu haram ya. Cuman emang
perlu ada edukasi lebih awal dulu sebelum kesana gitu. Untuk ngasih tahu kenapa musik itu jangan ada di acara pernikahan. Andai pun ada, kan sudah ditetapkan sama syariat bentuknya seperti apa. Oke. Nah itu dia. Dan kita insya Allah akan coba mencari tahu dan mencoba kita lihat dulu nih keluarganya gimana. Habis itu kita kasih solusinya gitu. Untuk sebagai background lah pengganti musik. Nah poin yang nomor 5 ini yang paling sering ditentang. Pemisahan tamu undangan Antara laki-laki dan perempuan. Iya. Mereka bilang loh, ini kan keluarga apa segala. Kita kan keluarga nih nikah cuma sekitar 100 orang nih, ini sepupu ya paling ada teman dekat apa segala. Problem besarnya ketika kita mencoba untuk mengkaji lagi ya, ternyata di situ itu dengan adanya campur baur itu orang bakalan bisa jabat tangan, minimal jabat tangan. Atau misalnya ternyata pada saat kita, kan tadi Anda bilang kita ngundang tamu undangan kan nggak mungkin mereka kita bisa atur pakai gimana ya. Betul. Tiba-tiba kita nikahnya Islam tapi mungkin ada teman-teman juga yang wanita muslimah yang mungkin masih ngebuka aurat. Yang ngebuka aurat ini jadi pandangan kelihatan itu. Betul. Fokusnya jadi ke sana. Jangankan tamu undangan, krunya pun mungkin bisa fokus ke sana gitu. Dan terlebih lagi ya itu dia yang kita lebih khawatir lagi kan takutnya jadi dayus ya. Betul. Mempelai wanita itu kan pasti pada hari itu di make up sedemikian rupa sehingga membuat Masya Allah. Si mempelai pria jadi Masya Allah istri gue cantik banget men. Pokoknya nggak boleh ada yang lebih cantik lah dibandingkan istri gue. Problemnya lagi kalau misalnya kita panggung dicampur, nih kan ayah ibu, mempelai pria mempelai wanita, ayah ibu kan. Terus habis itu mereka kasih salaman kan. Yang lebih parah lagi apa ya? Kalau misalnya ternyata istri kita misalnya make up kurang oke, tiba-tiba ada teman datang nih. Kok dia lebih cantik dari istri gue ya? Iya, Masya Allah. Itu dia. Ya jadi tuh 5 hal tadi tuh. Yang paling rendahnya itu pokoknya makan duduk, naik level 2, pakaian sesuai syariat, level 3 prosesi adat, level 4 musik, level 5 bisa tamu undangan. Itu 5 pilar yang kita insya Allah selalu kasih ke tamu ke mempelai dan juga keluarga sih itu ya. Jadi itu yang selalu diterapkan sama Just Like Sunnah untuk mengadakan setiap acara pernikahan. Insya Allah. Yang syar'i, Insya Allah. Ya kita juga masih belum banyak belajar sih masih banyak kita ya, bukan berarti setelah itu kita udah sempurna, kita masih banyak belajar, masih juga konsultasi, minta pertolongan sama Allah tentunya, itu dia sih. Insya Allah. Jadi Just Like Sunnah ini dari tahun berapa nih Dir? Kan mungkin teman-teman belum tahu gitu ya. Karena kan kalau bisa dibilang sekarang nih mungkin nggak begitu banyak ya. Apanya? Pernikahan syar'i, maksudnya untuk WO syar'i ini nggak begitu banyak nih Dir. Kalau misalnya mau dibilang dari segi Jakarta ya, itu udah lumayan banyak. Tapi dari segi daerah belum. Belum. Makanya ada banyak sekali kita dapat DM juga dari teman-teman, dari calon klien lebih tepatnya nanya, Mas bisa nggak kita ke contoh ke Makassar, ke Cilacap, ke Cilegon, Masya Allah tuh luar biasa. Sampai ke Jogja, ke Surabaya. Cuman ya kondisinya kita akan kasih tahu bahwa pada saat itu kita mungkin juga sempat nanya, emang di sana nggak ada ya? Qadarullah nih Mas, di sana ternyata di sini belum ada nih yang paham dengan konsep syar'i gitu. Nah kalau misalnya mau ditanya kapan berdirinya, mungkin gue akan sedikit flashback dulu kali ya. Flashback dulu nih. Boleh. Jadi gue pertama kali tuh nge-MC itu tahun 2007. 2007 lu pertama kali nge-MC? Tapi nge-MC itu nge-MC kampus. 4 tahun nge-MC kampus sampai 2011. Nah 2011 habis itu berusaha untuk ikut kelas public speaking, ikut kompetisi-kompetisi lain. Selama setahun berusaha dengan CV yang ada nih, CV berarti kurikulum kita yang ada, kita itu tuh coba ngelamar ke casting, presenter apa segala. Oh sempet casting? Dulu kan kita qadarullah belum paham sih. Belum paham sih. Alhamdulillah setahun nggak ada yang terima bro. Alhamdulillah. Setahun. Alhamdulillah. Kalau enggak udah jadi artis hari ini nih ya. Nah itu serem juga sih. Karena juga artis sebenarnya kan? Enggak lah, jangan lah. Kita nggak perlu terlalu terkenal lah. 2012 coba untuk itu nggak ada yang bisa. Akhirnya 2012 tiba-tiba qadarullah ada temen yang ngajakin buat masuk kerja kantoran. Nah 2012 sampai 2015 kosong MC. 2015 berhenti kontrak kerjaan. Akhir 2015 sekitar Agustus kenalan sama seorang MC di nikahan anaknya dosen. Nekat tuh ditanya, bro kerjanya apa? Anda bilang waktu itu Anda suka videografer juga kan, suka bikin video apa segala. Anda videografer sama MC, padahal udah 3 tahun nggak nge-MC. Dari situ langsung, ya udah deh saya minta nomor kontaknya. Habis itu ntar kalau misalnya ada nge-MC saya hubungin diri ya, oke. Qadarullah dapat tuh. Nah dari tahun 2015 itu sampai 2017 itu udah mencoba masuk ke dunia MC konvensional dan belajar tentang WO.
Oke. Jadi merhatiin tuh WO tuh kerjanya gimana, planner sebagai apa, oh caranya kalau ketemu sama klien vendor di mana udah. Pas 2017 something happen pokoknya, qadarullah ketemu sama Kak Jenu Ustadz Khalid Basalamah. Oh, Masya Allah. Pas dari situ nggak ngerti gimana, pas ngeliat beliau, Masya Allah kayak beliau tuh karismatik banget. Anda coba ikut pelan-pelan. Nah di situ poinnya tuh muncul tiba-tiba pertanyaan pertamanya, pekerjaan gue ini halal nggak ya? Iya. Uangnya halal nggak ya? Karena kan pas dari situ kita, ya itu tadi Anda bilang kan, poin nomor 4 tadi tuh ya masalah pilar, nggak ada musik tuh. Nah sedangkan gue lagi nge-MC, musik mesti gue announce. Dari situ mulai bertanya, ketemu, coba apa ya Allah mudahkan Anda untuk ketemu beberapa asatis. Akhirnya tahun 2019 kita nentuin, Anda udah nggak mau lagi ngambil yang konvensional. Fix tuh. Fix. Semuanya beralih ke syar'i semua. Kita ngambil yang syari. Ya waktu itu konvensional diambil karena udah ada yang beberapa yang deal, udah deal kan. Tapi sisanya setelah itu start 2019 udah benar ngambil yang yang syari aja. Nah alhamdulillah dari tahun 2019, kalau MC-nya dari 2017 ya udah mulai ngambil yang syari. Tapi tahun 2019 itu udah benar-benar penetapan. Oke, Just Like Sunnah. Awalnya juga bukan Just Like Sunnah namanya. Oh gitu. Namanya Il Maestro dulu. Il Maestro. Cuman kayaknya kalau Il Maestro ditaruh di nama syari kayak nggak cocok banget ya. Nggak seru ya. Nggak seru. Nggak cocok benar-benar. Il Maestro kan artinya The Master kan. Maksudnya, tapi maksudnya gue master sih maksudnya. Akhirnya kita coba browsing cari-cari ini, muncullah alhamdulillah Allah mudahin Just Like Sunnah. 2019 kita bikin branding, ketemu klien lagi, coba ngejualin ke teman coba ngasih personal branding lah. Alhamdulillah sampai sekarang sih. Itu pertama kali kan dari pindah ke konvensional ke syar'i nih, ya kan Dir? Itu kan pasti yang pertama banget klien lo dapet ini, satu dia belum pernah tahu lo, yang kedua ini Dery emang udah pernah bikin WO syar'i sebelumnya, kan konvensional. Nah itu gimana cara lo ngeyakinin customer? Mungkin juga di luar sana banyak juga nih WO yang menuju ke syar'i nih, ya Dir ya. Mereka belum tahu nih gimana caranya meyakinkan si customer ini untuk kita bisa nih menyelenggarakan dengan cara syar'i gitu. Oke. Gimana tuh, Der? Jadi gini, waktu itu qadarullah ya. Jadi pas 2017 itu ketemu sama dengan kajian Ustadz Khalid itu, Allah mudahkan Ana tuh buat nggak tahu gimana bentuknya, kalau dimudahkan. Di sini ada kajian ini. Datang di kajian situ, ya awal mulanya cuma datang kajian doang kan. Tapi pas dari situ nggak ngerti gimana, tiba-tiba ada yang, ya kita datang kenalan. Yeah. Nanya gitu, Anda agak lupa juga, intinya kayak pada saat kenal itu Anda kayak langsung ngasih tahu saya tuh MC, Anda bikin WO. Oke. Meskipun waktu itu belum tentu, ya cuma ngasih tahu dong pokoknya, nah MC WO. Dan dari dulu kan Anda soalnya bikin ini bro ya, dari waktu pertama kali nge-MC tahun 2007 tuh, itu kayak mungkin awal mulanya tuh sampai perjalanan 2007 ke 2011 itu, pokoknya Anda bilang gini, gue mesti jadi seorang MC, sehingga kalau suatu saat nanti orang nanya gue mau nyari MC siapa, gue cari Dery. Nah pada saat kondisi udah kenal kondisi syar'i tersebut, Ana ubah tuh polanya, gue Dery, gue MC, gue WO, jelasin ke orang kayak gitu. Kalau orang butuh WO syar'i, cari Dery. Masya Allah. Itu dulu mungkin pas tahun 2007 belum kenal tuh masalah personal branding, itu masih berantakan masalah personal branding. Ini coba gitu dan pokoknya mesti make sure mouth to mouth ngasih tahu Dery MC WO syar'i, Dery MC WO syar'i, terus gitu aja. Nah terus kalau misalnya ditanya, terus gimana caranya untuk gue bisa bisa percaya dia, itu dia. Nah Allahu alam nih Syekh, ini mungkin pertolongan dari Allah ya. Dulu kan Anda juga pernah masuk di dunia marketing ya. Ya Anda memanfaatkan kemampuan ilmu marketing tersebut ke klien untuk bisa meyakinin mereka, Pak Bu, saya sudah pernah di MC konvensional, saya sudah tahu caranya gimana, nah sekarang saya ubah itu ke pernikahan syar'i. Anda pelajarin dulu tuh konsep pernikahan syar'i gimana, tata letaknya gimana, coba ngeliat, riset dulu apa segala, oh ternyata kondisi begini. Dengan riset seadanya, Anda tarik itu ke nikahan orang, ke nikahan calon klien Anda. Itu dia. Jangan begini. Nah, dari nggak ngerti ya, mungkin bisa bilang, kalau dari segi duniawinya, nekat. Udah tawakal aja sama Allah dah, nih yang Anda tahu, tarik ke sini, terjalanin. Masya Allah. Perlahan alhamdulillah Allah mudahin. Ketemu atas izin Allah ya. Atas izin Allah, bukan karena kepintaran ya, benar-benar izin Allah. Allah mudahin tuh. Nih pernikahan begini. Di setiap pernikahan tuh, Anda langsung lagi evaluasi, apalagi bisa tambahin ya, apalagi. Udah. Alhamdulillah ketemu sama kru-kru yang juga udah mulai ngaji juga. Yang ikhwan ataupun yang akhwat, dan dari situ ya sama lagi.
Pas datang ke kajian tuh ya itu dia, orang pasti selalu nanya, antum namanya siapa ya? Anak dari kerjaan antum apa? Anak MC WO Syari. MC WO Syari. Itu sebagai personal branding lo untuk ke semua orang ya? Iya. Jadi orang tahu lo siapa. Even bro, bawa bapak nanya juga. Oh gitu. Bawa bapak. Jadi udah tua tuh, habis itu nanya, wah mas siapa namanya? Mas saya Dery pak. Oh kerja di mana? Oh saya MC WO Syari pak. Oh gitu ya, saya boleh minta nomor telepon ya? Ntar siapa tahu kalau anak saya mau nikah. Berarti di rumah juga gitu ya? Pantes nih kalau nanya Pak Satpam, rumah Dery WO Syari. Enggak juga sih, enggak juga. Kita belum ada kantor, belum ada kantor. Cuman emang kalau misalnya mau ketemuan kita selalu coba cari tempat yang apa namanya ya, yang netral lah. Netral, ya. Yang penting enak buat ngajak ngobrol, kita jelasin konsep. Gitu. Itu pertama di 2019 dapat klien syar'i. Harganya berapa tuh Dir? Pertama kali banget. Karena kan gini ya, maksudnya orang kalau lihat mungkin ya, kalau pernikahan syar'i itu mungkin dari good friend semua mahal. Kenapa? Karena pelaminannya 2, harus disekat juga kanan kiri, semuanya harus double tuh, ya kan. Nah, terus abis itu juga catering juga gitu kan, harus 2, pokoknya segala macam harus 2, jadi sama kayak bikin 2 lah. Timnya juga harus banyak, ada tim perempuan, tim laki-laki pas itu, gitu kan Der? Itu gimana pertama kali untuk yakinin bahwa itu tuh bisa gitu loh sebenarnya, dan harganya terjangkau gitu. Justru malah kebalik sih, orang malah bilang ke keluarga kita, bukannya nikah syari itu harusnya murah ya. Kalau anda tadi bilang mahal, anda makin mahal. Justru malah orang mikir nikah syari itu murah. Makanya pas tanya sama kita, budget berapa mas? Budgetnya cuma sekian. Mohon maaf misalnya nyebut cuma 20 juta. 20 juta buat all in, Masya Allah. Kita yang harus jalan gimana caranya 20 juta buat semua. Tuh. Nah kalau anda ngeliatnya gini sih sebenarnya. Ini kita kembali ke konsep teman-teman semua kalau misalnya udah punya pengalaman ya. Karena sama klien itu memang kita punya harga kos, kita punya kos yang kita tentuin sama klien. Cuman balik lagi kalau misalnya buat teman-teman semua, good friends semua di luar sana yang pengen Masya Allah. apa nyebutnya, nggak cuma wedding syar'i sih sebenarnya, apapun itu. Kalau good friends pada punya Allah mudahkan kapasitas, ya, kemampuan, pengalaman yang begitu banyak, teman-teman bisa sendiri kok untuk nentuin harganya berapa. Dan teman-teman sendiri tahu kok ntar target marketnya berapa. Kelihatan gitu. Kelihatan sendiri. Maksudnya kita nggak bisa pungkiri juga sih. Maksudnya gini lah. Kalau misalnya mau ditanya berapa harga yang dislike sunnah, kita variatif. Paketan kita variatif. Dari angka itu bisa dari angka minimal. Anda soal jual gini. Kalau Anda soal jual MC, WO, dokumentasi, dekorasi, rias, busana. Venue sama catering kita serahin sama klien. Karena itu biasanya beda-beda tuh. Paket sama mereka soalnya ya? Iya, paket. Mereka soalnya mencari tempat sama nyari catering. Kita bisa sedia catering, cuman Anda selalu jualan 6 ini. Itu variatif. 6 vendor ini variatif dari 15 juta sampai 50 juta. Itu sama teman-teman yang insya Allah udah paham juga dengan konsep nikah syar'i. Nah, dengan angka segitu aja Syekh, kalau kita bandingin sama pernikahan konvensional, itu murah Syekh. Jauh. Murah. Iya jauh banget. Serius, murah banget. Tapi masih banyak yang bilang, kok mahal ya? Serius. Bingung untuk kita. Nah, langsung mikir, ya sekali lagi kalau gitu berarti diri kitanya ini ketika mau ngejual sesuatu kita yang udah tentuin value-nya, kita udah tentuin posisinya di mana. Kalau misalnya kedapatan sama orang-orang yang bilang mahal, berarti pada dasarnya emang itu bukan target market kita. Betul. Meskipun mereka pengen nikah syar'i, tapi kalau misal budgetnya nggak nyampe, itu berarti bukan target market. Itu dia. Kalau antum semua pengen turunin harga untuk membantu mereka, fadol silakan. Masya Allah. Anda sering dengar kalau misal orang bilang, kita kalau misal sebagai seorang penjual jangan turunin harga. Kalau turun harga berarti ntar harga market kita jatuh. Benar, itu pun itu ada benar. Cuman di sisi lain kalau teman-teman pengen ngebantuin dia di saat nggak ada orang lain yang mau bantuin nikah syar'i ya nggak masalah. Atau mungkin pakai brand yang lain. Orangnya antum, brandnya brand lain. Ya. Nah, kan tadi lu 2019 memutuskan untuk full hanya menangani wedding syar'i. Yes. Ya. Itu butuh perjuangan yang berat kan sebenarnya kan, dari konvensional pindah ke syar'i ya. Karena banyak yang nggak gampang gitu, dalam artian mereka udah terbiasa di yang konvensional gitu kan, dalam artian pada saat pindah ke syar'i emang ada ya pasarnya. Yang kedua emang banyak gitu, emang apakah ini jadi market yang sangat bagus untuk bisnis. Dalam artian kita bisa lihat mungkin dari keseluruhan Jakarta aja deh, mereka masih mandangnya wedding itu ya konvensional gitu, yang dicampur, ada musiknya dan lain-lain kan. Sedangkan jelas gitu dalam syariat Islam kita mengatakan bahwa hal-hal itu yang tidak diperbolehkan gitu. Itu gimana lu cara melihat itu? Tapi sebelum itu kita kayaknya butuh kopi nih Der. Masya Allah. Kita di ruang tamu Hibbu nih ada kopi nih. Masya Allah. Mana nih saudara kita nih? Masya Allah. Iya, jadi gitu kurang lebih Der. Jadi
Kira-kira menurut pandangan lo sendiri seperti apa, Der? Masya Allah. Terima kasih ya, Mas. Fadel, mau diminum? Siap, minum dulu. Bismillah. Gitu jadinya, Bro Der. Oke. Jadi, kalau misalnya mau ditanya dari tahun 2019 gimana untuk perpindahannya, lumayan sih. Cuman, kita balik ke kondisi tadi waktu tahun 2007 ya, waktu kenapa gue bisa jadi MC. Itu personal branding paling berantakan sih. Pokoknya cuma punya ideasnya adalah 2007 pas nge-MC, pokoknya kalau panggil MC butuh Derry MC, terus kayak gitu. Lo butuh MC cari gua, lo butuh MC cari gua. Memperkenalkan diri dengan mas to mas. Ya dulu kan kita juga belum paham sama sosial media branding apa segala. Tahun 2019 juga masih belum paham banget sih. Cuman akhirnya kita ngeliatin teman-teman, coba pengen ngeliatin otodidak aja sih kondisinya mesti apa yang mesti dimunculin. Tapi dengan konsep yang sama. Derry MC WO Syar'i, Derry MC WO Syar'i gitu terus. Nah, alhamdulillah dengan pertolongan Allah dulu kan waktu tahun 2017 kan kita memang sering datang kajian ya. Nah, pas udah mulai belajar tentang pernikahan syar'i apa segala, ya pas kita datang kajian kan kita pasti nggak mungkin cuma main asal datang satu aja dengan gitu kan. Ya pasti ada sebelum itu pasti ada intermezzo ketemu sama orang dulu ngobrol dulu atau misalnya setelah saya kajian kita ketemu sama teman-teman. Di situ sama Syekh. Namanya siapa? Namanya Derry. Anak MC WO Syar'i, jelasin ke orang-orang. Orang selalu mikir berarti anak-anak muda doang. Enggak, bapak-bapak yang udah sepuh pun pas ketemu ya kan kita pasti kenalan ya. Juga bilang, ya Pak saya MC, saya WO Syar'i. Oh kerjanya itu ya Mas ya? Iya. Mungkin saya bisa minta nomor telepon ya silakan Pak. Jadi ya bahasa kasarnya seberantakan itu untuk menunjukin ke orang-orang gimana cara biar orang-orang pada setuju nih dengan pernikahan syar'i gitu. Nah, jadi kayak gitu. Ya kalau sekarang kan alhamdulillah ya kondisi pandemi ini ternyata memudahkan orang juga untuk belajar kelas online untuk tentang personal branding. Tapi kalau anak kayak gitu, alhamdulillah semua atas izin Allah. Masya Allah. Kalau Allah nggak menolong nggak bisa anak kayak gini, nggak bisa kayak gini. Nah terus kalau misalnya mau ditanya, emang ada pasarnya? Pasarnya banyak Syekh. Ya ketika antum datang ke kajian itu sebanyak jemaah itu sebanyak itu pula sebenarnya pasar antum. Itu dia. Nah, sebanyak jemaah di Nurul Iman, sebanyak itu juga pasarnya. Iya, pasarnya gitu. Cuman ya akan punya banyak tantangan. Emang ada juga yang DM sama kita nanya, Justek Suna bisa nggak kalau misalnya di daerah-daerah ini? Bisa. Mau ke Makassar, mereka ada yang dari Makassar, ada yang Cilacap, Cilegon, dari Surabaya, kita bisa-bisa aja. Cuman kondisinya sekarang ya pas kita tanya kenapa pakai nanya kita, soalnya di kota kita belum ada kayak WO Syar'i. Itu dia. Nah, ini kita ngeliat, oke deh, kita usahain. Cuman ya dari segi target, apakah targetnya itu pas atau enggak? Karena sekali lagi Syekh, orang sering bilang nikah syar'i itu harusnya murah. Betul. Tapi kita kadang-kadang kalau ngeliat dari pengalaman teman-teman, kayaknya nggak murah-murah juga. Balik ke kapasitas dan jasa, kualitas jasa dan kualitas barang kita. Kalau mau fair-fairan, di Justek Suna itu kalau kita jual ke klien ya, itu kita jual biasanya 6 vendor. Meskipun kita bisa bantu di 2 vendor lain. Itu kita jualnya MC, WO, dokumentasi, dekorasi, rias, busana, 6. Biasanya kita tanya lagi venue sama catering siapa. Cuma kalau venue catering kan itu kita kembali sama klien. Mereka pengennya di mana, makannya gimana itu kita serahin. Jadi kita memang khususnya di sini. Harga kita variatif sih. Bisa start dari 15, saya paling pol mungkin 50. Harga segitu aja bagi orang bisa dikira mahal. Padahal kalau kita bandingin sama pernikahan konvensional itu murah banget sih. Coba antum mungkin pernah nanya juga masa pernikahan konvensional berapa sih kalau misalnya buat nikah 300 orang, 400 orang, 300 juta bisa dapat sih untuk semua. Kita di nikah syar'i untuk segitu bisa mungkin cuma dapat 100 juta. Mungkin ya. Atau bahkan kalau misalnya teman-teman emang ternyata punya kebutuhan atau yang mungkin beda kali ya. Oh Mas, budget saya cuma segini. Kita bisa ngobrol nggak? Soalnya kita bisa ngobrol. Ini juga penting dalam namanya kita usaha ya, kita usaha, kita dagang, itu ada titik di mana ya gitu ya, ada titik di mana besar banget, ada juga dikit banget bahkan nggak dapat sama sekali. Ya itu semua sudah qadarullah sebenarnya kan. Betul. Dengan proses seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak sih cita-cita dari lo gitu tentang titik balik di mana apalagi pandemi kemarin ya, kita tahu semua itu wedding nggak boleh, terus acara kumpul-kumpul aja nggak boleh. Pasti kan itu nol tuh Dere. Itu gimana lo nyiasatinnya hal tersebut? Ini before pandemi dulu. Before pandemi. Kita fair-fairan aja sih. Kita fair-fairan aja, good friends. Yang namanya konvensional, itu duitnya ngalir kenceng bro.
kayak air terjun terus banget. Terusan. Pas kita berusaha masuk ke yang syar'i, mulai tuh kerannya yang dulu kencang, pelan, even ketutup. Kenapa? Karena pada saat kita ngecek acara, kan kita pasti sebelumnya kita akan cari tahu dulu nih kalau nikah syar'i itu kayak gimana bentuknya, terus konsepnya gimana, acaranya gimana, kan gitu. Kalau kita dulu yang ngambilnya serampangan yang penting kita terima, ya sebanyak itu juga yang kita dapat. MC tuh bro di Jakarta itu bisa minimal tuh, Anda nggak tahu mungkin teman-teman ada yang harga update ya, minimal tuh sekali buat akad resepsi dari jam 8 sampai jam 1 misalnya itu minimal 2 juta. Belum kalau misalnya ternyata dia followersnya banyak, dia ternyata jam terbangnya banyak, bisa 3 juta, 5 juta, 10 juta kali. Itu acara Sabtu pagi, Sabtu siang tuh satu acara. Habis itu Sabtu sore ke Sabtu malam tuh satu acara. Minggu pagi ke Minggu siang tuh satu acara. Minggu sore, Minggu malam tuh satu acara. Taruh deh, kita pakai yang harga paling rendah 2 juta. 2 juta. Satu minggu dapat 8 juta. Sebulan 32. Iya. Itu dengan semua konsep pernikahan yang acak-adut kan Semuanya diambil. Ya, semua diambil. Yang 5 pilar yang kita sebutin tadi itu udah. Iya. Oh, dihantam semua deh. Tuh. Nah, pada saat kita berusaha untuk ngambil yang syar'i, nah, oke mas, saya mau jadi MC-nya, oke. Tapi ada ininya mas, ada musiknya. Aduh. Tapi yang ini kebuka auratnya. Aduh. Nih, ntar di nggak dipisah. Waduh. Akhirnya mau nggak mau hati nurani bilang jangan diambil. Yang mungkin awalnya 32 juta turun tuh. Tuh. Drastis tuh ya. Drastis mas. Iya. Itu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Pas pandemi lebih lagi bro. Yang angkanya mungkin cuma misalnya dulu kita mungkin dari 100% jadi mungkin turun 50%. Ini minus 20% ada kali. Masya Allah. Teman-teman mungkin banyak yang ngerasain juga. Sampai akhirnya pada saat pandemi itu nggak ada job, ya kita banting dagangan, banting setir. Yang penting apa nih yang biar dapur ngebul nih? Jual baju lah, jual korma lah. Yang penting ada bro. Tapi dengan kondisi seperti itu ya tetap ya. Ini aneh yang ngomong segi dunia dulu nih. Tetap dalam kondisi itu promosiin tuh nikah syar'i. Promosiin. Jangan berhenti, terus ikhtiar. Pasti akan lewat nanti semuanya tuh ya. Karena Anda lupa, waktu Anda pendapat gini, kalau Anda bisa survive di masa pandemi, Anda bisa survive di masa non pandemi. Masya Allah. Itu dia. Kenapa? Karena di pandemi itu ada satu hal yang orang-orang nggak pernah pikirin, force major. Alam Allah takdirkan alam kondisinya itu nggak bisa bergerak nih. Iya. Wah, gedung nggak bisa jalan, nggak boleh kumpul-kumpul. Allah udah takdirkan begitu. Nah kalau misalnya antum ternyata dimudahkan oleh Allah, ketemu solusinya untuk bisa ngelewatin force major kayak gitu, insya Allah ketika ini diangkat sama Allah, kondisi udah normal lagi, harusnya bisa lebih survive dong. Karena kondisi yang itu udah dilewatin gitu. Nah alhamdulillah Allah mudahin ana tuh. Ketemu sama sekali lagi ana ngomongin dinamika dulu. Ketemu sama orang-orang yang mau bantuin, habis itu kita ngobrol lagi sama jemaah, tetap mempromosikan tentang jasa kita, sehingga ada orang, oh iya kalau misalnya ntar gue mau nikah gue sama jasa Sunnah aja deh, kalau misalnya gue mau nyari MC syar'i gue cari si Dery aja deh gitu. Tapi kalau dari segi akhiratnya my friend, jangan pernah lepas dari doa deh. Nggak, doa tuh orang sering menganggap remeh doa, padahal kalau misalnya kita dengar para asatidz bilang doa itu justru nomor 1. Jangan dijadiin itu yang kesekian, setelah udah gagal baru doa, setelah udah berbagai macam ikhtiar baru doa. Enggak, doa itu nomor 1. Minimal bismillah deh. Bismillah ya Allah, tolong ya Allah, mudahin deh. Mudahin. Gitu. Ya kalau misalnya kita nggak tahu dan ini mungkin poin menarik ya, Anda dapat dari para asatidz bilangnya, ketika antum kondisinya jadi pedagang, ini kan pedagang nih kondisinya. Anda bukan kondisi kerja kantoran yang dapat bulanan habis itu bisa kasih ini kan. Bisa dibilang orang-orang kayak gini, ini tawakalnya lebih gede dibandingkan orang-orang yang kerja kantoran bro. Kenapa? Karena kliennya belum tentu dapat kan tiap bulan kan. Kita fair-fairan aja kalau misalnya mau ngecek pembukaan di Jasa Sunnah, cek aja tuh di Jasa Sunnah di IG-nya @jal_sunnah. Kan kita selalu taruh tanggal di situ. Itu tanggal tuh kadang ada yang 1 bulan ada, 2 bulan nggak ada. Kayak gitu. Bener-bener kita ya Allah tawakal deh, ya Allah mudahin ya Allah. Masya Allah. Kayak gitu. Akhirnya bisa lepas dan dari masalah itu ya, maksudnya dari pandemi kemarin, sekarang alhamdulillah kembali normal lagi ya. Ya. Dan problemnya adalah teman-teman luar sana itu kadang-kadang nggak ngeliat ini sih. Betul. Orang cuma ngeliat, gila postingannya banyak bro, nih. Nggak ngeliat prosesnya dulu. Nggak prosesnya. Itu berat, berdarah-darah kan, butuh perjuangan yang luar biasa. Mereka nggak ngeliat. Dan mungkin itu juga bukan anak doang, teman-teman luar sana juga sama. Baik itu mau WO syar'i kayak mereka mau yang jual baju kayak apa segala, semua sama. Qadarullah kelihatan sama netizen atau kelihatan sama masyarakat pas mereka udah berhasil survive. Pas lagi masa survive kan mereka nggak pernah kelihatan.
Sekali lagi atas izin Allah. Izin Allah. Masya Bukan Allah. kepintaran kita sehingga kita nggak ada Nadir. sedikit pun ininya. Just like Sunnah Del, boleh tahu nggak sih goals terbesarnya tuh apa ya kira-kira? Goals terbesarnya Just like Sunnah dalam artian kan pasti kita dalam membuat bisnis tuh punya goalsnya, juga butuh scale up dari perusahaan tersebut ya, dari usaha tersebut kita harus terus berkembang gitu. Nah Just like Sunnah sendiri tuh nerapin apa sih? Big goalsnya, kemudian juga scale up usahanya. Kalau dari Just Like Sunnah sendiri sebenarnya pertama itu edukasi ke orang-orang. Karena sejujurnya meskipun kita sudah ada di daerah Yeah. ibu kota yang mungkin kajian sunnah udah tersebar di mana-mana, tapi masih banyak yang menentang kan. Yeah. Nah kita tuh usahain dengan kondisi kita begini kita jadi salah satu wadah edukasi lah, ngebantuin jalannya para asatidz untuk ngasih tahu kondisi nikah syar'i seperti ini. Yeah. Para ustadz di kajian beliau, di video-video beliau ngasih tahu kalau misalnya mau nikah, khusus di bagian pernikahan, kalau bisa pilarnya begini. Nah kita cuma jadi implementatornya aja, Yeah. yang menjalankan, yang mengaplikasikannya aja. Dulu tuh Anda juga pernah beberapa kali tuh menggandeng beberapa vendor-vendor masih konvensional dengan harapan semoga teman-teman ini juga mereka tahu konsep nikah syar'i seperti ini, dan kalau misalnya ntar mereka ke depan ya Allah bukain taufik, kita kan cuma bisa ngasih tahu doang kan. Jadi sebab ya. Sebab doang ya, itu dia. Allah. Taufik yang ngasih Allah. Yeah. Jadi semoga tiba-tiba mereka juga sama tuh pindah dari konvensional ke yang syar'i. Di sisi lain tuh sebenarnya kita pengen agar bisa ngerangkul teman-teman yang punya kapasitas, punya kemampuan untuk ada di vendor tersebut mau gabung sama kita bantu insya Allah. Ya meskipun dengan harga mereka yang mungkin sedikit ya masih struggling apa segala, kita bantu. Kenapa ya? Insya Allah deh kita gerak bareng-bareng deh. Karena di zaman sekarang ini, apalagi udah masuk masa pandemi ini bukan zamannya kita kompetisi sikut-sikutan lagi, nggak bisa. Nggak bisa sikut-sikutan. Kita berada, kita hanya di monopoli itu nggak bisa. Harus Harus kolaborasi, my friend. Nggak bisa kita. Betul. Itu dia. Nah, intinya sih kita pengen bisa ngerangkul teman-teman yang punya kapasitas itu. Kalau misalnya ntar ternyata mereka butuh, apalagi kalau misalnya misalnya Allah izinkan semakin kesini semakin banyak kebutuhan demand orang-orang nikah syar'i, nah teman-teman ini bisa bergerak bareng. Masya gitu Allah. sih. Masya Allah. Sekecil itu aja. Kita nggak perlu apa ya? Anda nggak pengen muluk-muluk sih. Itu aja sih sebenarnya. Yeah. Nikmati baby step agar yang gede itu bisa terjalankan. Karena yang gede nggak bisa terjalankan kalau yang baby stepnya aja nggak dijalanin. Masya Gitu sih. Allah. Anda Quotes dari Derry itu ya. Masya Allah ngangkat. Itu Anda belajar. Oh, belajar, Masya Allah Allah. yang mudahin bukan Anda. Ya, jadi emang sekarang penting banget good friends kita untuk sama-sama saling merangkul ya. Yes. Kolaborasi. Jadi sebenarnya sekarang tuh udah masuk zaman dimana usaha itu harus saling kolaborasi. Nggak bisa berdiri sendiri tanpa adanya yang lain. Masya Mungkin Allah. ada satu poin penting sih yang mau Anda jelasin sih. Jadi buat good friends semua yang ada di luar sana tuh ya, kan semua orang udah pada pakai gini ya. Handphone. Orang nonton ini Tujar Project kan juga pasti pakai biasanya handphone atau laptop paling enggak. Betul. Nah, teman-teman semua di luar sana, good friends semua di luar sana yang punya handphone, yang punya internet, yang punya kemampuan. Gue punya barang nih, gue punya laptop, gue punya gadget, gue punya internet. Teman-teman bersyukurlah bahwa teman-teman dikasih sama Allah sebuah senjata yang luar biasa. Kalau teman-teman keluar ke sana, mungkin ke pasar, mungkin ke orang-orang luar sana yang masih dorong gerobak apa segala, mereka nggak punya ini. Yeah. Mereka nggak bisa manfaatin ini. Sedangkan teman-teman yang mungkin nonton ini, aduh gue pengen jalanin bisnis apa ya? Gue punya bisnis misalnya nih, gue jual cangkir, gue jual kopi nih. Tapi gue bingung. Jangan bingung, teman-teman punya ini senjata yang bisa dilihat oleh mata dunia. Oleh mata sedunia bisa lihat. Cuma perlu manfaatin ini. Nah, orang-orang luar sana yang gerobak mereka pakai ini nggak paham. Jadi kalau misalnya, makanya Anda sering bingung, aduh gue nggak tahu lagi mesti jual apa. Yang tuh punya Facebook, punya Instagram, jualan dan bisa branding langsung di situ. Misalnya iya, dan pasti ditanya, aduh bro tapi kan gue nggak bisa branding apa segala. Justru kondisinya kalau teman-teman mau jadi orang yang mau menjadi personal branding muncul itu, ya maksudnya memunculkan branding teman-teman semua, atau jadi seorang content creator, emang hasil awalnya pasti jelek dulu. Betul. Problemnya orang-orang kan kalau gue posting mesti paling bagus duluan. Enggak bro. Posting dulu, biar orang lihat dulu. Nah, ketika dia ngelihat, dia udah kenal, baru setelah itu estetikanya dihitung. Oh, ini kalau gini gue mesti bikin desainnya begini. Oh, kalau kayak gini baru patternnya mesti begini. Permasalahannya kan itu dia, karena dia ngerasa foto gue jelek nih. Ini gue jelek, caption gue masih seadanya. Nggak apa-apa. Emang teman-teman pikir, good friends pikir semua orang di luar sana mereka langsung jadi keren? Enggak. Kayak contoh misalnya, ya software yang terkenal sekarang,
laptop yang sering dijual sama teman-teman yang sering teman pakai, emang mereka udah paling bagus di pada saat itu? Enggak. Iya. Mereka start dari kecil. Sampai Dan start sekarang dari yang besar. jelek. Iya. Start dari kecil sampai besar, dari jelek sampai akhirnya jadi paling Iya. bagus. Nah, Der, mungkin teman-teman juga butuh tahu nih tips dari lo. Mungkin teman-teman di sana good friends khususnya yang pengen bikin usaha, terus juga Oke. mungkin pengen bikin wedding syar'i nih. Terus juga teman-teman juga butuh tips lagi untuk personal branding. Oke. Itu tips dari lo sendiri apa sih, Der? Oke. Yang pertama dan paling utama tuh doa sama Allah. Karena kita nggak bisa ngakuin ini semua tanpa izin dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah. Yang kedua, syukurin sama apa yang ada di sekeliling. Dari bangun tidur kita udah zikir, sampai akhir hidup kita zikir. Dan Rasulullah mengajarkan bangun tidur baca Alhamdulillah, mau tidur pun juga baca Alhamdulillah, ada doanya, ada zikirnya. Syukuri hal kecil itu dulu, sehingga nanti ketika kita udah bersyukur sama hal itu, untuk kedepannya mau bikin apapun gampang. Itu dari segi akhiratnya ya. Nah, dari segi duniawinya, jangan malu buat tunjukin siapa diri teman-teman dan teman-teman jualan apa. Kalau misalnya kita udah malu, susah juga untuk orang kenal kita. Maksudnya bukan berarti kita mesti kita terus-terusan ngerong-ngerong orang buat ngasih tau. Enggak, kita be elegant aja. Kalau ketemu sama orang, siapa namanya? Oh, nama saya Dery. Kalau misalnya ntar ada chance ngomong, kasih tau aja. Kalau Ana, alhamdulillah nih, Allah mudahin Ana buat di WO Syar'i. Kalau misalnya antum butuh apa, ini nomor Ana, silakan simpen ya. Selesai. Kita nggak perlu yang aneh-aneh. Gitu. Intinya biar make sure bahwa nama kita kerjaan. Nama Dery WMC WO Syar'i, Dery MC WO Syar'i. Pakai itu, bikin itu agar orang terngiang dari mouse to mouse. Yang keduanya, berikutnya, teman-teman ya, sekarang kan banyak kelas online ya. Ya kayak Anda bilang tadi tuh, senjata pakai handphone tuh. Manfaatin sosial media yang ada, bikin konten yang berkaitan sama apa yang teman-teman bikin. Yang teman-teman punya barang atau jasa itu. Bikin kontennya aja, jelek nggak apa-apa, yang penting orang-orang tahu. Itu dia. Kalau mau ikut kelas personal branding kan banyak ya. Cuman kalau misalnya teman-teman ternyata nggak ikut, ya udah intinya tunjukin di mata dunia teman-teman itu adalah itu. Ya kita misalnya ya Allah mudahin Ana punya target, Ana mau tunjukin bahwa kalau orang mau nyari Dery, itu dia dibuka di MC WO Syar'i Just Like Sunnah. Kasih tahu begitu sama orang-orang. Sehingga akhirnya apa ya, orang-orang jadi masuk ke alam bawah sadar dia, oh ya kalau gue mau nyari MC, gue cari Dery aja, gue mau nyari WO Syar'i, cari Dery aja deh. Dan teman-teman jangan takut gagal. Kalau gagal, ulangin lagi dari awal. Iya, betul. Karena biasanya teman-teman kalau misalnya mau mulai, itu pesimisnya tuh gede banget tuh. Oh, setan godain, ntar kalau lo gagal, ntar kalau begini. Frankly speaking bro, Just Like Sunnah itu nggak pakai modal duit. Nggak ada modalnya? Ya udah modal duitnya maksudnya buat beli properti sih, maksudnya beli jasa apa segala. Iya, nggak ada investor atau segala macam ya, benar-benar pure. Maksudnya berangkat Allah mudahin Ana untuk bisa bikin ini brand, itu dengan cara itu tadi ketemu sama orang. Masya Allah. Itu modal luar biasa yang Allah kasih sama Ana, yaitu ketemu sama orang. Ketemu sama orang, jelasin apa itu jasa sunnah, cukup. Jadi Ana tuh kalau misalnya orang sering mikir, oh kalau misalnya gitu gue mesti bikin bisnis, gue mesti pakai modal, gue mesti cari duit buat naruh ini. Ya itu emang ada kondisi seperti itu ya. Tapi kalau qadar lo Ana sebagai jasa, alhamdulillah Allah mudahin Ana mungkin ya duit itu ya buat beli kayak properti. Cuman untuk kayak gini kayak misal kantor apa segala, atau misal mau bikin branding apa segala, mungkin apa nggak ada duitnya sih. Bener-bener Allah mudahin Ana buat ketemu sama orang, ketemu orang. Project masuk satu, project satu masuk satu, kumpulin ya, pelan-pelan sampai akhirnya jadi besar. Ya, dan nih problem berikutnya, kalau ketemu sama produk yang udah lebih besar dibandingkan produk kita, jangan minder dan jangan ngarap seperti dia dulu. Betul. Karena apa? Kalau misalnya nih, gue mau jualan kopi nih. Nah, gue ngeliat ada satu Instagram yang dia kopinya udah gede, udah bikin coffee shop di mana-mana, desainnya artistis apa segala. Waduh, gue nggak bisa kayak dia. Udah nggak jadi deh. Jangan. Udah takut duluan. Jangan. Udah kalah duluan. Jangan jadikan bahwa mereka itu goals teman-teman. Jangan. Iya. Teman-teman tuh akan punya sendiri ntar racikannya gimana, patternnya gimana. Nah, pattern itu yang teman-teman jalanin. Ngelihat mereka nggak masalah, ngelihat yang lebih tinggi nggak masalah. Tapi jangan jadikan mereka itu sebagai, gue nggak bisa kayak dia, udah gue nggak jadi deh. Jangan. Itu dia sih. Masya Allah. Dan sekali lagi terakhir, jangan lupa terus doa. Kalau nggak doa, ya kita ntar jadi sombong deh. Betul. Jadi
Nggak boleh lepas dari doa, tetap ikhtiar, Ikhtiar. lakuin terus dan itu konsisten sampai jadi besar. Iya. Karena rata-rata semua perusahaan besar, sesuatu yang besar tuh mulai dari kecil dan jatuh bangunnya banyak. Itu dia. Nggak bisa langsung jadi besar. Betul. Masya Kalau kita Allah. langsung ngarepin langsung dapat gede, waduh. Ya, pelan-pelan semuanya. Kita butuh dapat proyek 2M sob. Proyek makasih mas. Serius, kalau teman-teman nggak dapat project thank you, nggak dapat project 2M, ntar kedepannya ya, Iya. akhirnya kita nggak punya jam terbang, nggak masalah. Perlu kita project 2M. Baik, Masya Allah. Jadi Allah alam bisawab lah. kurang lebih good friends semua. Ini good friends yang masih jomblo. Mungkin Masya bisa langsung ya follow di JL_Sunnah. Yang bisa kita ambil dari sini tadi ya, kita harus konsisten. Habis itu jangan pernah takut untuk menawarkan apa yang kita punya kepada orang lain. Ya, jangan ragu, ikutin terus sama iringi dengan doa. Betul sekali. Masya Allah. Terima kasih banyak Bro Masya Dery Allah. udah datang ke sini Sama-sama, jauh-jauh ke ruang tamu Hibu. Nggak jauh kok. Udah kita sharing-sharing banyak hal. Semoga bermanfaat bagi good friends semua khususnya. Siap. Buat good friends semua, tungguin terus episode berikutnya dengan para narasumber yang pastinya lebih menginspiratif kita semua dalam program Tujar Project. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.